Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagia sekali bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa diperlihatkan wajahnya dulu. Mas Sis yang ganteng, Mas Joko yang masih muda. Mas Sis belum kelihatan, Mas Sis? Sudah. Oh, udah ya? Oh, berarti sinyal saya ya. Oh, sip, udah. Senang lihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di sesi elaborasi sesi 2 ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan elaborasi di sesi 1 tentang modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita di siang hari ini dengan berdoa agar semuanya diberi kelancaran. Saya minta tolong ini yang bisa yang on kamera Pak Sis, minta tolong dibantu pimpin doa Pak Sis. Baik, terima kasih Pak Jas. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Semoga acara rukol nanti bisa berjalan dengan lancar. Semuanya berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, terima kasih Pak Sis. Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi, sebagaimana biasa kita coba untuk relax dulu, ice breaking. Cukup mungkin 1 menit Bapak Ibu kita untuk merilekskan diri, bisa pejamkan mata bersama-sama. Kita mulai dari sekarang. Teknik stop Bapak Ibu. Ambil napas. Ambil energi di alam sekuat-kuatnya, masukkan ke perut, ke seluruh tubuh untuk membawa lelah, letih, masalah-masalah, kemudian kita keluarkan melalui mulut Bapak Ibu. Ambil lagi, terus fokus pada badan yang sakit, ambil penyakitnya, keluarkan melalui mulut. Sekali lagi terakhir, keluarkan. Cukup Bapak Ibu. Ya, insya Allah sudah lebih fresh. Bapak Ibu, kita hari ini masuk di sesi 2, modul 1.2. Sebelumnya Bapak Ibu sudah berdiskusi banyak tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sekedar untuk mengingat kembali, minta tolong bisa ditulis di kolom komentar tentang sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil belajar kemarin, yaitu tentang nilai dan guru penggerak, peran guru penggerak. Kita kasih waktu barang 1-2 menit, monggo bisa ditulis di chat. Bu Husnul, pemimpin pembelajaran, oke. Bu Siti, kolaborasi itu asik. Pak Joko mandiri, Pak Wir inovatif, ya, oke. Mungkin sedikit bisa disampaikan ini, Pak Wir, maksudnya inovatif apa Pak Wir? Yang sudah ada di Pak Wir apa? Oke Pak, jadi inovatif itu adalah kemampuan guru untuk melakukan inovasi pembelajaran sehingga anak-anak tidak dijebak pada model belajar yang itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, dan itu Pak Wir sudah lakukan ya? Insya Allah Pak. Sip, jos. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sekedar mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saat ini kita masuk di sesi 2. Saya akan coba untuk share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang modul 1.2, masih sama, nilai dan peran guru penggerak. Hanya kita adalah sesi presentasi. Sebagaimana yang sudah kita jalani sebelumnya,
Bapak Ibu di sesi 1 sudah kita minta untuk membuat poster maupun video maupun PPT yang menggambarkan tentang nilai dan peran Bapak Ibu selaku guru penggerak. Nah, nanti hari ini kita akan diskusikan bersama tindak lanjutnya, yaitu langkah atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau peran itu. Ini identitas modul Bapak Ibu, tidak perlu saya sampaikan banyak. Ini agenda kita Bapak Ibu, pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi 1, kemudian review aktivitas pembelajaran 2, nanti kemudian kita akhiri dengan penutup. Skenario-nya kira-kira selama 120 menit kita akan bersama di ruang kolaborasi ini. Pembukaan tadi sudah kita lakukan, penyambutan, ice breaking, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, kemudian nanti kita lanjutkan presentasi kelompok, sebagaimana yang sudah kita diskusikan bersama di pertemuan sebelumnya, kemudian nanti ada refleksi, hasil presentasi dan hasil belajar kita hari ini, kemudian nanti penutup. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini mungkin bisa dibacakan. Monggo salah satu. Saya Pak. Bu Jul, silakan Bu. Tujuan pembelajaran hari ini, CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Oke, terima kasih Bu Zul. Ini saya kasih tanda merah supaya kita paham ya. Jadi merancang kegiatan. Nah, merancang kegiatan berarti dalam bentuk ya tidak harus proposal lah, tetapi misalkan bisa rencana kerja ya, program kerja lah, kira-kira begitu, yang memanfaatkan kekuatan nilai untuk kolaboratif, baik nilai Bapak Ibu maupun di sekitar Bapak Ibu semuanya. Kesepakatan belajar kita Bapak Ibu ini hampir sama dengan yang sebelumnya, mungkin bisa dicermati ulang, bisa dibaca, siapa tahu ada tambahan. Saya minta yang belum tadi siapa ya? Mbak Husnul. Ya. Oke, perasaan. Oke, terima kasih Bu Husnul. Perasaan gembira ya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan gembira, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Ada tambahan Bapak Ibu untuk kesepakatan belajar? Ya cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita masuk di aktivitas sesi 2. Ini kira-kira alurnya masing-masing kelompok nanti melakukan presentasi karya berupa poster, PowerPoint, video tentang rancangan satu kegiatan. Ya mungkin nanti kita akan perdalam satu kegiatan saja, mungkin Bapak Ibu bisa lebih dari itu. Sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan ini yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kedua, kelompok lain memberikan umpan balik. Kemudian ketiga, masing-masing kelompok memperbaiki hasil karya setelah diberi umpan balik dari kelompok yang lain. Kemudian nanti hasil yang sudah diberi umpan balik itu kemudian direvisi dan diunggah di LMS. Kita akan bagi dua kelompok Bapak Ibu. Kelompok pertama Pak Sis dan Bu Husnul. Kelompok yang kedua ada Pak Wir, Mas Joko, dan Bu Zul. Silahkan berdiskusi dulu untuk sekali lagi merancang satu kegiatan untuk form lembar kerja sudah kita bagikan sebelumnya. Sudah ya Bapak Ibu, kita masuk kembali bukan masuk kembali ya, maksudnya kita mulai presentasi.
hasil yang sudah Bapak Ibu diskusikan sebelumnya. Oleh karena itu, monggo kita persilahkan dari 2 kelompok itu untuk salah satu kelompok melakukan presentasi. Kelompok 1 atau 2? Oke, Mas Joko ya, selaku kelompok 2. Silakan Mas Joko, saya stop share dulu. Siap Pak, kami dari kelompok 2 ingin mencoba untuk presentasikan. Izin saya screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2 melakukan presentasi terkait ruang kolaborasi modul 1.2, peran dan nilai-nilai guru penggerak. Apa yang diharapkan dari guru penggerak? Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, bertumbuh kembangnya anak secara holistik, kemudian anak mempunyai karakter, budaya, dan merdeka belajar, terwujudnya generasi emas Indonesia yang mandiri, kreatif, produktif, dan inovatif. Kontribusi nyata guru penggerak yaitu memberikan pengalaman yang bermakna, menjadikan peserta didik sebagai mitra utama dalam belajar, memberikan keteladanan bagi peserta didik dan lingkungan sekitar. Peran guru penggerak di sini ada 5, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak di sini juga ada 5, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Berdasarkan pengalaman menjalankan reflektif yaitu melakukan kegiatan pembimbingan, pemasaran sebagai refleksi terhadap pelayanan yang dilakukan. Di sini pengalaman menjalankan peran menjadi pemimpin pembelajaran yaitu mengajarkan mapel kewirausahaan dalam pelaksanaan pemasaran dan memberikan penilaian dan memberikan reward. Strateginya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, kemudian mengadakan umpan balik dan tindak lanjut. Pengalaman menjalankan nilai mandiri di sini kemudian menjalankan peran mewujudkan kepemimpinan murid, strateginya yaitu melakukan perencanaan dan pengawasan serta pembagian tugas, serta melakukan umpan balik dan tindak lanjut. Oke, mungkin di sini ada pengalaman strateginya, motivasi rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan dan menggunakan media sosial untuk mempermudah pembelajaran. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, singkat, tapi mungkin bisa memberi sedikit gambaran. Terima kasih. Mungkin dari kami, saya kembalikan ke Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko yang sudah mewakili kelompok 2. Monggo, mungkin ada tambahan dulu dari kelompok 2. Oke, langsung ditanggapi kelompok 1, Pak Sis. Silakan Pak Sis. Oke Pak Jas, terima kasih untuk waktunya Pak Joko. Ada yang mau saya tanyakan ini Pak Joko. Tadi kan perannya guru penggerak menumbuhkan karakter ke anak. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan karakter ke anak biar mereka bisa sadar diri, tidak lagi disuruh, seperti itu. Contoh real yang sudah Pak Joko lakukan seperti apa? Terima kasih Pak. Oke. Monggo Pak Joko mungkin bisa dijawab. Sebelum saya langsung menanggapi, mungkin dari teman kelompok ada yang mau menanggapi terlebih dahulu. Bu Zul atau Pak Wir? Oke. Ya, Masternya. saya Pak. Silakan Bu Zul. Ya. Oke, terima kasih. Cara menumbuhkan karakter di anak adalah yang pertama, kita memberi teladan terlebih dahulu ke anak dengan disiplin, tepat waktu, kemudian melakukan hal-hal yang baik, itu secara otomatis akan memberi contoh, memberi pembelajaran kepada anak. Setelah itu, kita juga mengidentifikasi kebutuhan dari anak, kira-kira supaya anak itu berkarakter yang baik, maka langkah yang akan kita lakukan nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 2, Bu Zul, tadi udah memberi penguatan ya tentang karakter ya. Nanti akan kita pelajari juga Bapak Ibu di modul setelahnya, yaitu tentang
budaya positif. Ini Bapak Ibu sudah berselancar kemana-mana berarti. Oke Bapak Ibu, tadi sudah presentasi, sudah diberikan umpan balik, dan mestinya nanti saya berharap segera untuk diperbaiki, kemudian bisa di-upload di LMS. Nah, kita masuk di sesi selanjutnya yaitu refleksi ya, refleksi dari diskusi kita hari ini. Ya, panjenengan sudah mendapatkan gambaran satu demi satu, program satu demi satu orang, maka kita akan refleksi bersama-sama. Refleksinya Bapak Ibu, sebagaimana biasa, saya akan sampaikan link Jambotnya. Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, bisa dilihat. Ini paling atas ya, sudah kita masukkan. Silakan diklik, di situ ada 3 refleksi Bapak Ibu. Nah, silakan mulai ditulis. Pertama Bapak Ibu, siapa rekan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke ya. Refleksi pertama, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu untuk kembangkan nilai itu? Pak Wir, ada nilai kolaboratif. Orangnya mohon ditambahkan ya, siapa. Dari teman kita, siapa kemudian nilainya apa. Contoh, misalkan, ini siapa ya yang nulis Pak Wir Mandiri Inovatif ini ya? Saya Pak. Oh, oke. Monggo, dijelaskan kenapa? Oke, kenapa saya menyebut nama Pak Wiranto? Karena menurut pandangan saya nilai-nilai yang ada pada Pak Wiranto terutama yaitu mandiri dan inovatif. Kenapa mandiri? Karena Pak Wiranto mampu istilahnya mengerjakan, mengembangkan kompetensinya itu secara mandiri. Jadi dia belajar sendiri, kemudian mengembangkan terkait dengan inovasinya juga istilahnya berinovasi dengan pembelajarannya. Jadi itu yang menurut pandangan saya memang perlu dikembangkan dalam diri saya sendiri. Demikian Pak Jasi. Oke, terima kasih Pak Joko. Jadi Pak Wir pembelajar gitu ya, dia mandiri, bisa berdaya dengan diri sendiri, tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Oke, sip. Kita refleksi kedua Bapak Ibu. Oh, sudah ada yang isi juga. Mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi dalam kelompok? Ini Pak Sis, agar kita bisa saling mengisi dan mempermudah mencapai tujuan. Oke, yang lain masih ada? Kalau enggak mungkin Abu Zul apa ini? Oke, Pak Sis mungkin bisa memberi sedikit penjelasan? Oke Pak. Jadi itu saya tulis sebenarnya kelanjutan dari yang pertanyaan pertama tadi. Saya tadi menuliskan Pak Wiranto itu kolaboratif. Kemudian nilai itu penting untuk Anda dan proses kelompok mengapa gitu kan. Karena menurut saya dengan kolaborasi itu kita bisa saling mengisi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak W. Orangnya easy going dan ngangeni gitu ya. Kemudian bisa mempermudah mencapai tujuan belajar. Karena adanya kolaborasi otomatis kita akan berbagi peran dan tujuan itu bisa lebih mudah untuk tercapai. Gitu Pak Jas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi pertama Pak Wir, ini juga masih Pak Wir, mandiri kolaboratif. Keren ini Pak Wir. Kita terakhir Bapak Ibu, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut ya Bapak Ibu. Nanti tidak harus dengan Pak Wir. Jangan yang merasa dengan Pak Wir silahkan, yang enggak ya nanti dengan, atau mungkin bisa tidak hanya satu orang Bapak Ibu, 2-3 orang yang menginspirasi kita silahkan. Itu pertama memberikan penguatan kepada orang yang merasa sudah memiliki, menurut Anda sudah memiliki nilai. Yang kedua sebagai bagian dari terima kasih Anda karena Anda sudah bisa meneladani ya, mencontoh dari yang dilakukan oleh teman kita.
Baik Bapak Ibu, saya kira untuk refleksinya ini kembali akan saya share materi kita hari ini. Bentar ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, tadi yang sebagaimana sudah kita lakukan, hanya nanti kita ingatkan untuk diunggah kembali di LMS. Refleksi aktivitas pembelajaran kita Bapak Ibu, tadi sudah kita lakukan juga ya. Ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita pada sesi penutup Bapak Ibu ya. Nah, penutup kira-kira kita ada penguatan sedikit, kemudian penjelasan kegiatan selanjutnya, kemudian nanti kita sesi foto bersama. Baik, terkait dengan penguatan Bapak Ibu, saya kira penting ya, sekali lagi bagi kita untuk memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Menyandang sebagai guru penggerak itu berat, ya, karena itu akan dilihat oleh banyak orang. Dan sebagai salah satu buktinya adalah ketika kita bisa memperlihatkan nilai kita dan peran kita di sekolah kita masing-masing. Nilai terkait dengan kapasitas diri kita Bapak Ibu, sedangkan peran adalah terkait dengan orang lain. Jadi nilai itu sebagai energi untuk kita tergerak dan bergerak, sedangkan peran adalah sebagai bukti kita menggerakkan komunitas. Maka tadi sudah kita bahas bersama bahwa masing-masing kita harus membuat kegiatan, mencontoh teman yang lain, teladan untuk kemudian kita bisa menyempurnakan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Begitu Bapak Ibu, ada tambahan dulu? Cukup, Mungkin Pak. ada juga statement-statement yang menyemangati kita semuanya. Cukup jelas, Pak. Itu Pak. Udah ya, cukup ya, oke. Yuk, kita kemudian setelah ini Bapak Ibu jangan lupa ya, kita mengingatkan saja sebagaimana biasa alur merdeka, nanti demonstrasi kontekstual, nanti bisa dipelajari di LMS, kemudian ada elaborasi pemahaman bersama instruktur, kemudian nanti koneksi antar materi dengan mengaitkan dengan materi sebelumnya, kemudian terakhir nanti aksi nyata. Aksi nyatanya adalah tentang refleksi 4P, yang sudah pernah kita pelajari. Ada sumbernya juga. Bapak Ibu, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Sesi terakhir, kita ambil dokumen ya. Kita foto bersama. Mungkin ada yang bisa bantu juga untuk foto, siapa tahu nanti di saya mungkin kurang bagus. Ya, yuk, aksi terbaik kita, senyum bahagia. 1, 2, oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tugas. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya, mari ya. Monggo boleh.